Selamat datang di Praktikum Mineralogi. Pada kali ini kita akan belajar mengenai indeks Miller. Nah, indeks Miller memiliki definisi yang merupakan sistem notasi pada kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi bidang dan arah dari sebuah kristal. Indeks Miller memiliki rumus satuan ukur sumbu dibagi panjang bagian sumbu yang terpotong. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki tata cara menentukan indeks Miller pada suatu bidang, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tata cara penulisan indeks Miller. Nah, tata cara penulisan indeks Miller sendiri terdapat 4 aturan. Nah, dapat dilihat pada papan tulis, terdapat 4 aturan. Yang pertama yaitu ditulis dengan tanda buka kurung A spasi B spasi C tanpa adanya tanda koma di antara A dengan B, B dengan C. Contohnya, tata cara penulisan seperti ini merupakan tata cara penulisan yang salah. Hal itu dikarenakan dia tidak menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Yang benar yaitu 1, 2, 3 tutup kurung. Aturan yang kedua yaitu apabila nilainya negatif, maka terdapat tanda di atasnya. Contoh, apabila kita mendapatkan nilai 1, 2, min 3, maka cara penulisannya salah, yang seperti itu. 1, 2. Hal itu dikarenakan angka 3 merupakan nilai negatif. Kemudian aturan yang ketiga yaitu apabila nilainya pecahan, maka nilai tersebut dikalikan angka lain agar mendapatkan bilangan bulat. Contohnya, apabila kita mendapatkan hasil 1/5, 2/5, dan 1. Cara penulisan ini merupakan cara penulisan yang salah. Maka untuk mendapatkan cara penulisan yang benar, kita harus mengalihkan dengan angka lain. Oleh karena itu, kita akan mengalihkannya dengan angka 5. Sehingga akan menghasilkan 1, 2, dan 5. Aturan yang terakhir yaitu sederhanakan hingga mendapat nilai terkecil. Contohnya yaitu apabila kita mendapatkan hasil 2, 4, dan 8. Angka-angka tersebut masih bisa disederhanakan dengan bilangan yang lebih kecil lagi. Maka dengan ini kita akan menyederhanakannya menjadi 1, 2, dan 4. Jadi itu adalah tata cara penulisan dalam indeks Miller. Berikutnya yaitu penjelasan mengenai langkah-langkah menentukan indeks Miller pada suatu bidang. Yang pertama yaitu tentukan acuan sumbu. Nah, di soal yang ini kita memilih titik acuan sumbunya yaitu di sini dengan nilai 0, 0, 0. Langkah kedua yaitu tentukan titik perpotongan. Pada sumbu X bernilai 2, sumbu Y bernilai 1, sumbu Z bernilai 1. Maka akan kita tuliskan pada tabel seperti ini. Sumbu X 2, sumbu Y 1, sumbu Z 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu bagi nilai 1 dengan titik perpotongan. Maka akan kita tuliskan pada tabel seperti ini. 1 dibagi 2, 1 dibagi 1, dan 1 dibagi 1. Kemudian langkah keempat yaitu tentukan hasilnya. Maka akan kita tuliskan 1/2 hasilnya tetap 1/2, 1/1 adalah 1, 1/1 adalah 1. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu penulisan. Nah, penulisan ini akan kita dapatkan dari hasil kolom keempat. Akan tetapi karena kita mendapatkan 1/2, maka itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan indeks Miller yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka kita bisa menyederhanakannya dengan nilai 2. Maka menjadi 1, 2,
2. Dengan ini, nilai indeks Miller yaitu 1, 2, 2. Maka nilai indeks Miller pada bidang ini yaitu 1, 2, 2. Pada penjelasan kali ini kita akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menentukan bidang dengan menggunakan indeks Miller yang telah diketahui. Terdapat 5 langkah dalam menentukannya. Yang pertama yaitu tentukan sumbu acuan. Yang kedua, bagi 1 dengan nilai indeks. Yang ketiga, tentukan hasil. 4, tentukan titik perpotongan. Dan yang terakhir yaitu gambarkan pada bidang. Nah, gambarnya akan kita aplikasikan pada bidang yang satu ini. Kelima langkah tersebut hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabel yang tersedia. Langkah yang pertama yaitu tentukan sumbu acuan. Pada kubus yang ini kita akan menentukan titik sumbu acuannya, yang mana kita akan memilih titik ini. Mengapa pada titik yang ini? Karena titik ini bernilai 0,0,0. Hal itu dikarenakan pada sumbu X, Y, dan Z memiliki nilai 0. Baiklah, titik acuan sumbu yang sudah kita punya yaitu 0,0,0 akan kita tuliskan pada tabel. Langkah kedua yaitu bagi 1 dengan nilai indeks. Maka kita akan menggunakan permisalan nilai indeks yaitu karena langkah kedua menyatakan bagi 1 dengan nilai indeks, maka kita akan membagi 1 dengan nilai indeks yang kita miliki. Maka selanjutnya kita akan menuliskan pada tabel sebagai berikut. 1 dibagi 0, 1 dibagi 1. Langkah ketiga yaitu tentukan hasil. Maka kita akan menentukan hasil dari hasil bagi kita sebelumnya, di mana 1 dibagi 1 yaitu 1, 1 dibagi 0 itu tak terhingga, dan 1 dibagi 1, 1. Langkah selanjutnya yaitu tentukan titik perpotongan. Di sini kita memiliki nilai tak hingga yang berarti sejajar. Nilai tak hingga dimiliki oleh sumbu Y, maka titik perpotongan akan sejajar dengan sumbu Y. Pada titik perpotongan X yang bernilai 1, maka kita akan menarik dari sumbu acuan ke titik X. Nah, ini bernilai 1 ya. Nah, begitupun pada sumbu Z yang bernilai 1 kita akan menarik dari seperti ini. Ini juga bernilai 1. Sedangkan pada titik perpotongan Y yang bernilai tak hingga yang berarti sejajar, sebenarnya kita akan menarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mensejajarkannya di sini. Nah, apabila udah ketemu garis seperti ini, maka kita akan menyatukannya seperti ini. Nah, ini setelah itu berarti kita sudah mendapatkan bidang pada kubus ini. Pada tabel kita akan menuliskan nilai yang sama seperti di kolom ketiga. 1 tak hingga dan 1. Dan angka yang terakhir yaitu gambarkan pada bidang. Sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita lalui, kita telah menggambarkan bidang pada kubus ini. Berarti kita tinggal mencentang pada tabelnya. Hal itu mengartikan bahwa step-step yang kita lalui sudah selesai. Nah, jadi sekian langkah-langkah untuk menentukan bidang menggunakan indeks Miller yang telah diketahui.
Sekian teman-teman, terima kasih.